Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa yang ambil mata kuliah Trend Research Science dan Pendidikan. Ini adalah video kuliah pendahuluan yang menjelaskan tujuan pembelajaran dan sekaligus evaluasi hasil belajar. Saya Muhammad Roel Bilad, bisa panggil Pak Roel. Saya adalah dosen di Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika. Jika ingin mengetahui lebih lanjut tentang saya, portofolio riset, mengajar, dan lain-lain, silahkan bisa scan di link pojok kanan atas slide, atau jika kalian sudah punya filenya bisa klik link yang saya kasih. Jadi mata kuliah ini memiliki beberapa target pembelajarannya. Jadi yang kita inginkan adalah pada akhir perkuliahan, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini memiliki kompetensi sebagai berikut. Oke. Yang pertama, kita ingin mahasiswa tahu tentang ekosistem riset dan publikasi. Apa itu riset, apa itu publikasi, dan sebagainya. Kemudian kita ingin mahasiswa mampu mengidentifikasi sumber-sumber referensi yang saintifik. Jadi kalau saya misalkan ingin tahu, ada orang misalkan dia bilang, oh ini ada hasil penelitian gitu. Ini berdasarkan hasil penelitian begini. Nah, kalian bisa cross check apakah yang dibilang orang ini betul, kredibel, atau dia abal-abal. Jadi kalian mampu untuk mencari dari mana kalau misalnya ada orang klaim seperti ini, bagaimana saya bisa tahu apakah informasi yang diberikan itu kredibel dan terbukti secara saintifik. Oke, itu tujuan nomor 1. Tujuan nomor 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi tren topik penelitian. Jadi tren itu artinya kecenderungan. Jadi apa yang hit sekarang. Jadi misalkan kita ingin tahu, kalian balik lulus dari Undikma ingin mengajar. Misalkan dia mengajar tentang topik kimia lingkungan. Terus kita ingin tahu, oke, apa topik-topik yang kekinian, yang populer sekarang mengenai kimia lingkungan. Nah, itu kita bisa cari. Jadi di mata kuliah ini nanti insya Allah kita akan belajar bagaimana kita tahu mana yang trending topik yang hot sekarang. Baik itu metode pembelajaran maupun hardcore science. Jadi yang penelitian dasar dan lanjutnya. Oke, itu tujuan nomor 2. Tujuan nomor 3, mahasiswa memahami struktur dan substansi dari literatur ilmiah, dan mengambil intisarinya sebagai bahan pembelajaran. Jadi ini dia banyak nih. Jadi memahami struktur dan substansi. Jadi nanti akan dijelaskan karena riset dan penelitian itu kan nanti dia dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, laporan riset. Atau kita sering sebutnya sebagai jurnal. Nah, untuk bisa paham intisarinya apa, kita harus tahu. Jadi bagaimana cara susunannya. Jadi kita ingin tahu bagaimana susunan penulisan itu. Itu yang dimaksud dengan struktur. Substansinya. Jadi substansi itu lebih kepada apa yang baru yang ditawarkan oleh hasil penelitian ini. Jadi apa yang oleh riset ini. Kemudian nanti mengambil intisarinya itu jadi kalian sebagai ini kaitannya dengan kalian sebagai pendidik. Jadi nanti setelah saya tahu strukturnya seperti ini, intisarinya seperti ini. Terus sekarang tinggal pertanyaannya adalah bagian apa yang bisa saya ambil untuk saya jadikan sebagai materi mengajar. Itu. Terus yang keempat adalah ini yang terakhir, mampu menyederhanakan. Jadi riset itu biasanya cukup kompleks,
kompleks, mendalam. Nah, dan tidak mudah difahami oleh orang yang umum. Jadi kalau misalkan kalian misalnya sekarang saya kasih baca topik jurnal riset, itu kalian akan kesulitan memahaminya. Jadi tanpa ada soft skill yang akan saya latih selama proses kuliah ini, itu kalian akan kesulitan. Nah, tugas kalian setelah kalian mampu jadi memahami substansinya, itu kalian untuk bisa mengajarkannya harus mampu menyederhanakan. Karena tujuannya nanti kalian akan ngajar ke mahasiswa, atau mungkin kalian akan misalnya jadi dosen, atau kalian akan mengajar ke anak-anak SMA mungkin, sehingga yang memiliki kemampuan yang terbatas. Jadi dasar-dasar kemampuan terbatas, sehingga kalian perlu sederhanakan. Sederhanakan, kemudian mengajarkan topik-topik riset tersebut dengan baik. Jadi ada 4 ini. Nah, 4 ini karena sumber-sumber referensi ilmiah itu banyak menggunakan bahasa Inggris. Nanti saya akan sisipkan satu materi tentang bahasa Inggris dasar. Jadi bahasa Inggrisnya itu saya akan proses belajarnya itu akan saya formulasikan khusus melalui tugas supaya kalian bisa tidak merasa kesulitan memahami bahasa Inggrisnya. Nanti akan ada tugas yang kalian bisa kerjakan. Ini yang terakhir. Jadi bagaimana rencana perkuliahannya? Jadi ini saya bagi menjadi ada beberapa banyak ini ya. Jadi minggu 1 dan 2 itu kita akan khusus bahas mengenai ekosistem riset dan publikasi. Ini kuliah pertama, pendahuluannya. Nanti setelah ini akan saya buka materi pertamanya. Kemudian minggu ketiga nanti saya akan bahas, saya akan kasih ulasan mengenai bagaimana kita mengidentifikasi atau mencari sumber-sumber referensi yang saintifik. Minggu keempat ini kita lanjut ke identifikasi tren. Bagaimana saya tahu mana yang lagi trending sekarang, mana yang trending topik sekarang, tapi bukan trending topik di Twitter atau di YouTube gitu. Jadi trending topik di riset. Gimana cara tahunya? Setelah kita tahu itu, baru kita masuk ke hal yang sifatnya teknis. Ini teknis dan mendasar ya. Topik di minggu 5 dan 8 ini kita akan lanjut ke struktur dan substansi dari literatur ilmiah. Nah, di sini nanti saya akan bahas, bagaimana logikanya, jadi bagaimana struktur argumentasinya. Jadi ada namanya hipotesis, ada namanya tesis, ada namanya proof, ada namanya itulah. Ada banyak lah itu di struktur logisnya seperti apa. Terus bagaimana argumen itu disusun dalam teks. Terus bagaimana kita melihat substansinya. Nah, kalian ini, jadi ini memang latihan cara membaca sebenarnya nanti. Jadi bagaimana caranya kita membaca cepat, tanpa kita harus baca semua. Kita sudah paham betul-betul apa yang substansi apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Kemudian minggu 9 sampai 12 ini kita masuk ke nanti di 5 sampai 8 ini nanti akan saya sisipkan mengenai satu tugas untuk pendalaman bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke bagian akhir itu minggu 9 sampai 12 itu kita akan bikin tugas menyederhanakan dan mengajarkan topik-topik riset kekinian. Nah, minggu 13 sampai 16 itu nanti kalian presentasi seperti saya presentasi sekarang ini. Terus nanti ada penilaian dari saya dan ada penilaian dari mahasiswa yang lain dari namanya peer assessment. Jadi misalkan Yusril ya namanya ketua kelas. Kalau Yusril presentasi, nanti ada penilaian dari saya mungkin bobotnya 70%. Terus ada juga penilaian dari teman-teman yang lain ya bobotnya 30%. Nah, jadi ini pas presentasi ini semua harus ada karena kalian akan jadi penilai. Terakhir mengenai evaluasi.
Jadi ada 4 poin evaluasi. Satu itu tugas. Tugas itu bobotnya 25%. Keaktifan dalam kelas, siapa rajin bertanya, nanti sampai saya ingat namanya, saking sering bertanya, saking sering mampu menjawab. Jangan salah, bertanya itu membantu dosen ya, membantu guru. Jadi kalau kalian nanti di kelas misalnya ngajar tuh semuanya diam itu. Nah, itu susah. Oke. Kemudian ada ujian tengah semester, bobotnya 25%. Kemudian ini yang saya bilang tadi, kita di akhir-akhir kuliah kita ada proyek video presentasi yang bobotnya sekitar 40%. Jadi kuliah ini full kuliah ya. Proses penilaiannya itu semuanya berlangsung dalam 16 minggu proses pembelajaran, tidak ada UAS.